Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di Berbagi Channel. Di video kali ini saya mau memberikan contoh soal kembali mengenai SKB bidan dan juga pembahasannya tentang bayi baru lahir. Oke, kita mulai aja ke nomor yang pertama. Seorang bayi laki-laki lahir 2 jam yang lalu di klinik dan sudah dilakukan IMD selama 1 jam dan telah mendapatkan asuhan bayi baru lahir 1 jam pertama. Hasil pemeriksaan berat badan 3.500 gram, panjang badan 55 cm, frekuensi jantung 110 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, gerak aktif, tonus otot baik. Rencana prioritas apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan pengukuran antropometri. B. Menyuntikkan imunisasi HB0. C. Berikan suntik PITK1. D. Berikan identitas pada bayi. Atau E. Pemeriksaan fisik pada bayi. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah menyuntikkan imunisasi HB0. Jadi, prosedur penata laksanaan bayi baru lahir setelah dilakukan IMD selesai dan sudah memenuhi usia 1 jam, maka asuhan selanjutnya adalah pemeriksaan fisik dan antropometri. Pemberian PITK1 dan tetes mata, sedangkan pemberian imunisasi HB0 diberikan 1 jam setelah pemberian PITK1 untuk menjaga pemberian identitas diberikan pada awal asuhan. Sehingga jawaban yang tepat pada kasus tersebut adalah suntikan imunisasi HB0. Ya, jadi ini sudah ada di dalam 60 langkah HPN. Ya, kita lanjut. Soal nomor 2. Seorang perempuan baru saja melahirkan bayi 1 menit yang lalu di klinik bersalin. Umur kehamilan aterm, bayi menangis kuat, warna kulit merah. Bayi mulai mencari puting susu. Setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan antropometri dengan hasil BB bayi 3.800 gram, panjang badan 56 cm, kulit lanugo sedikit, lingkar kepala 34 cm, lingkar dada 35 cm. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Bayi baru lahir dengan obesitas. B. Bayi baru lahir dengan postmatur. C. Bayi baru lahir dengan prematur. D. Bayi baru lahir dengan dismatur. Atau E. Bayi baru lahir normal. Jawabannya adalah E. Bayi baru lahir normal. Nah, untuk pembahasannya, diagnosis kasus tersebut adalah bayi baru lahir normal karena usia kehamilannya aterm. Hasil penilaiannya selintas menunjukkan kondisi normal, yaitu bayi menangis kuat, kemudian warna kulit merah muda, denyut jantung dan pernapasannya cepat, normal, BB bayinya 3.800 gram, panjang badannya 56 cm. Adapun diagnosa bayi baru lahir kurang spesifik, sedangkan untuk diagnosa yang lain adalah bayi baru lahir dismatur jika berat bayi tidak sesuai usia kehamilan. Nah, untuk bayi baru lahir prematur, yaitu jika usia kehamilannya kurang dari 37 minggu. Untuk bayi baru lahir postmatur, jika usia kehamilannya melebihi 42 minggu. Ya, cukup jelas. Soal yang selanjutnya, seorang bayi perempuan lahir spontan 1 jam yang lalu di rumah sakit. Hasil anamnesis, gerakan aktif, berat badan 2.500 gram, panjang badan 48 cm, pernafasan 50 kali per menit, dengan usia kehamilan saat lahir 37 minggu. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan, kemudian daya hisap kuat, refleks hisap bagus, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Rencana asuhan apakah yang harus diberikan pada bayi pada kasus tersebut? A. Rawat dalam inkubator. B. Berikan kortikosteroid. C. Berikan antibiotik. D. Berikan oksigen. Atau E. Rawat gabung. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah E. Jadi, rawat gabung. Jawaban dari soal ini adalah rawat gabung dengan ibunya.
Karena meskipun berat badannya 2.200 gram, tetapi hasil pemeriksaan fisik dalam batas normal, daya hisap kuat, refleksi hisap baik, sehingga diharapkan asupan nutrisi melalui ASI dapat terpenuhi dengan baik. Sehingga asuhannya adalah difasilitasi rawat gabung dengan ibunya. Adapun asuhan pemberian oksigen tidak ada indikasi karena pernafasannya normal. Pemberian antibiotik juga tidak ada indikasi baik terapi atau profilaksis. Pemberian kortikosteroid juga tidak ada indikasi karena paru-paru sudah cukup matang pada usia kehamilan 37 minggu. Sedangkan untuk rawat dalam inkubator tidak perlu dilakukan karena bayi memenuhi persyaratan untuk dilakukan rawat gabung. Jadi bayinya itu sudah normal ya. Ini di soal 2500, kemudian di pembahasan 2200, mohon maaf ya, jadi ini seharusnya di soalnya 2200. Jadi meskipun berat badannya kurang tetapi semuanya normal, jadi diwajibkan untuk rawat gabung. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Seorang bayi laki-laki lahir spontan aterem 4 jam yang lalu di puskesmas, berat lahir 2.550 gram, panjang badan 50 cm, ASI keluar lancar, hisapan bayi kuat, hasil pemeriksaan menangis kuat, warna kemerahan, gerakan aktif, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, rencana asuhan apakah yang diberikan sesuai kasus tersebut? A. Memberikan eritromisin 1% sebagai propilaksis. B. Mendukung pemberian ASI on demand. C. Memberikan imunisasi HB0. D. Memberikan Vitka 1 mg. Atau E. Memandikan bayi. Baik, jawabannya adalah mendukung pemberian ASI on demand. Jadi, jawabannya memberikan ASI secara on demand dipilih sebagai jawaban karena bayi dalam keadaan sehat dan normal. Didukung ASI keluar lancar dan hisapan bayi kuat, sedangkan asuhan yang menjadi opsi lainnya sudah diberikan. Oke, kita ke soal yang terakhir. Seorang bayi perempuan baru saja dilahirkan spontan dengan riwayat usia gestasi 40 minggu di rumah sakit bersalin. Hasil pemeriksaan KU baik, berat badan lahir 3.000 gram, panjang badan 50 cm, suhu 36 derajat Celcius, nadi 125 kali per menit, badan dan ekstremitas berwarna merah, menangis kuat, gerakan sedikit bersin saat dilakukan rangsang taktil. Berapakah nilai Apgar skor bayi sesuai kasus? A. 10, B. 9, C. 8, D. 7, atau E. 6. Kita lihat jawabannya adalah B. 9. Nah, untuk pembahasannya, jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah 9 dengan rincian hitungan sebagai berikut. Badan dan ekstremitas berwarna merah, poinnya adalah 2. Menangis kuat, poinnya adalah 2. Nadi 125 kali per menit adalah 2. Gerakan sedikit, poinnya adalah 1. Kemudian bersin saat dilakukan rangsang taktil, berarti bagus ya, berarti poinnya 2. Jadi total nilai Apgar pada kasus tersebut adalah 9. Ya, sudah jelas ya. Tabelnya mohon maaf saya tidak tampilkan. Bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Semoga SKB-nya lulus lancar semuanya dan keinginannya terkabul menjadi ASN. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.